Akhirnya kali ini PDIP keras melawan setelah Hasto dituntut 7 tahun. Ada wacana Mega Pro akan bangkit lagi serta membongkaran rahasia yang selama ini disimpan hingga ke Rusia itu. Ada juga narasi yang sebut bahwa Prabowo ajak PDIP bergabung agar stabilitas politik di negeri ini menjadi dingin. Megawati ini kabarnya marah dengan tuntutan yang diberikan jaksa KPK ya selama 7 tahun kepada Hasto ini. Dan komunikasi yang sama juga diungkapkan ketika Prabowo bertemu dengan Megawati di Tekumar. Mereka bertemu gitu malam-malam. Selain soal kasus Hasto, lagi-lagi membahas kasus Hasto gitu. Di situ juga ada permintaan dari Megawati untuk mengganti salah satu kepala lembaga negara. Siapa dia? Orangnya Puan, yaitu Said Abdullah, ketua Banggar dan ketua PDIP Jawa Timur, datang ke Hambalang. Pertemuan itu dianggap atau dimaknai sebagai menyetor nama-nama menteri dari PDIP. Di tataran elit, Prabowo dengan Megawati mesra. Mesra, betul. Di bawahnya lagi juga mulai bagus dekat. Tapi kok di DPR ini masih ribut-ribut. Politikus pemerintah cerita pas gue wawancarain, dia bilang orang PDIP itu sering ribut di dalam Mas, dia bilang. Paling mengerikan untuk saya nomor 16, itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7, bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya melakukan tiba saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya diberikan video. Dan ini video ini saya harus serahkan dulu kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Basis. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi, saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Ketika saya dapat kepercayaan memegang dokumen itu, untuk saya pribadi ya, bukan untuk orang lain, nggak mungkin orang lain menilainya. Tapi kalau saya pribadi, saya deg-degan untuk dokumen nomor 16 karena itu terkait Kapolri. Kemudian dokumen nomor 7 karena itu terkait gerakan pengerusakan atau pembubaran atau penghancuran PDIP gitu loh. Saya harus jelaskan, bukan saya saja yang pegang dokumen. Ada Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas, ya kan? Ada saya. Dan setahu saya, ada satu orang lagi di PDIP, tapi saya nggak tahu siapa. Kalaupun dokumen itu dibuka oleh siapapun nanti, apakah oleh Mas Hasto juga nanti, ya kan? Saya berharap itu adalah untuk memperbaiki bangsa ini, dan untuk membenah bangsa ini menjadi lebih baik, bukan untuk saling membunuh. Belakangan komunikasi yang sama juga diungkapkan ketika Prabowo bertemu dengan Megawati di Tekumar. Ya, saat itu bener Sen, saat itu 7 April mereka bertemu gitu malam-malam. Dan itu kabarnya memang pertemuannya juga dirancang secara mendadak ya memang gitu. Dan selain soal kasus Hasto, lagi-lagi membahas kasus Hasto gitu, di situ juga ada permintaan dari Megawati untuk mengganti salah satu kepala lembaga negara. Siapa dia? Yang berwarna ya? Yang berwarna apa, Cak? Bajunya Husin. Jadi saat itu yang menjembatani atau jadi LO antara komunikasi Prabowo dengan Megawati ini adalah Sekretaris Jenderal Gerindra ya, Ahmad Muzani gitu. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara daripada di sini kan. Begitu Mas Adi. Jadi kalau sampaikan kepada Presiden, saya terima kasih dipercaya, tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Pertemuan Prabowo dan Megawati, karena dibaca ini tidak hanya menyangkut kasus Hasto, tapi justru keinginan Prabowo untuk merangkul PDIP masuk ke pemerintahan. Karena selama ini PDIP kan masih abu-abu ya sikapnya, yang masuk enggak, di luar juga enggak gitu kan, karena berkali-kali Megawati bilang kita mendukung pemerintahan tapi tidak di dalam pemerintahan gitu kan. Nah, ada keinginan itu. Kenapa? Karena pertama secara politik PDIP ini punya kursi yang besar pemenang pemilu ya, DPR, karena dia pemenang pemilu, dan stabilisasi politik itu akan berpengaruh pada stabilisasi ekonomi. Itu yang kemudian dibaca, ada pembahasan soal kepentingan ekonomi di situ, karena dukungan politik ini akan membawa pengaruh bagi dukungan ekonomi juga. Kenapa? Karena Prabowo ini mengejar pertumbuhan di atas, tentu saja di atas 5%, dan di semester 1 ini pertumbuhannya itu belum kalau dihitung banyak anggota DPR khususnya yang di sektor ekonomi ya, itu belum bisa meraih 5%. Selama ini kan Mega selalu menganggap bahwa ini kriminalisasi hukum terhadap PDIP khususnya,
yang kerap beberapa kali menyerang berhadapan gitu dengan Jokowi gitu. Ngomong-ngomong soal Jokowi, 7 tahun Jokowi kan J gitu kan, mirip 7. Atau presiden ke-7. Atau Pemret Tembo ke-7. Jadi kado kali ya. Itu jadi pembahasan di sidang itu juga. Oh iya, dibahas juga. Di sekitar ini ya. Jadi bercandaan sih. Jadi bercandaan bahwa 7 tahun ini kok mirip-mirip dengan J ini. Apakah ini nanti akan dibuka atau digimanakan? Terutama yang tadi dokumen 16 dan dokumen 7. Dokumen 16 tentang Kapolri, dokumen 7 tentang tata cara penghancuran PDIP. Selain juga Megawati memanggil pengurus DPP ya, pengurus DPP PDIP ke Teuku Umar pasca pembacaan masa tahanan Hasto, tuntutan masa tahanan Hasto, tapi juga Megawati ini di tengah proses sidangnya Hasto tadi, Sen, itu juga memanggil istrinya Hasto, Maria ya. Maria, untuk ke rumahnya Megawati di Teuku Umar gitu, dan di situ Megawati menyampaikan kecewaannya. Istrinya Hasto duduk di sampingnya Megawati, dan Megawati berhadap-hadapan nih, maksudnya mengumpulkan ya orang-orang partai juga dari Komisi 11 DPR, Komisi Keuangan DPR, yang adalah politikus PDIP di situ. Sebetulnya agendanya adalah membahas soal keuangan negara dan sebagainya. Tapi kemudian pembahasan di rapat itu dijeda sebentar untuk membahas soal kasusnya tuntutan Hasto, 7 tahun ya. Pertemuan-pertemuan yang terjadi belakangan ini tuh didahului oleh pertemuan anaknya Prabowo, yaitu Mas Didit, yaitu dia datang ke rumahnya Megawati ketika momen Lebaran. Iya. Dari situ disampaikanlah pesan bahwa Bapak ingin bertemu dengan Ibu. Nah, akhirnya mereka bertemulah di Teuku Umar, tadi Egy sama Cica jelaskan. Selain konteks tadi soal soal kasus hukum Hasto, permintaan pencopotan kepala lembaga negara, sebetulnya ada beberapa poin lainnya yang itu pernah ditulis juga di majalah Tempo. Ini gue spill 2 aja. Yang pertama mengenai kepengurusan PDIP jangan diganggu. Lalu yang kedua, jangan dekat-dekat dengan Solo. Solo ini dalam arti Jokowi. Dan dalam pertemuan itu pun, ini menurut sejumlah politikus Gerindra ya, yang cerita ke gue dan PDIP, dia bilang bahwa tidak pernah membahas sekalipun nama Gibran Raka. Pakar Pertahanan Koni Bakri Rakahundini menyerahkan kembali dokumen rahasia kepada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Yosep Aryo Adi Darmo. Penyerahan dokumen dibeberkan Koni melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Diketahui dokumen itu memang dititipkan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto ke Koni untuk disimpan dan dinotariskan di Rusia, negara tepatnya menjadi guru besar bidang hubungan internasional Universitas Sains dan Petersburg. Menarik, dokumen itu sempat diperbincangkan karena Hasto menyebut berisi video dan dokumen dugaan skandal petinggi negeri ini. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan dokumen dan video tersebut terkait skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, hingga penggunaan alat negara untuk tujuan politik pribadi para petinggi negara. Tak hanya itu, Guntur mengungkapkan bahwa Hasto partainya memiliki informasi dan bukti video terkait dengan upaya kriminalisasi terhadap mantan calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Atas dasar itu, kata Gubernur, Hasto memutuskan menitipkan dokumen-dokumen penting terkait dugaan skandal tersebut dengan Koni untuk diamankan. Guntur menambahkan bahwa politikus PDIP yang juga Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijajanto juga memberikan data-data tambahan untuk melengkapi informasi dan bukti yang dimiliki Hasto. Diketahui Hasto mengungkapkan adanya dokumen tersebut usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penggantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 dan perintangan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan atau Sprindik. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan KPK memiliki bukti keterlibatan Hasto dan orang kepercayaannya dalam suap yang diberikan oleh calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku kepada Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Wahyu Setiawan. Terkait penetapan tersebut, Guntur menyebutkan Hasto akan mengungkap informasi dan video yang disebut dokumen Rusia itu sebagai bentuk perlawanan
karena merasa dikriminalisasi melalui kasus Harun Masiku.